Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan tentang penggunaan bahasa roh dan nubuat. Tapi sesi ini saya akan bahas tentang bahasa roh. Penggunaan bahasa roh dalam pertemuan jemaat itu yang akan saya bahas, yang terambil dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25. Nanti Bapak Ibu baca sendiri saja, tapi saya akan menjelaskan tentang fungsinya saja dari rangkuman ayat ini. Yang pertama, kita ketahui bahwa bahasa roh itu adalah sebagai bahasa doa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menggunakan bahasa roh, kita sampaikan kepada Allah dengan keluh kesah yang tidak terkatakan. Maksudnya adalah kadang-kadang kan kalau kita berdoa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami, atau bahasa ibu, bahasa sehari-hari, atau bahasa Indonesia, itu kan terbatas. Tapi pada saat kita diurapi Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita berkata-kata dengan bahasa lidah atau bahasa roh, maka itu tidak terbatas. Dan hanya Allah yang mengerti bahasanya. Jadi itu sebagai bahasa doa dengan keluhan yang ada dalam hati kita yang mungkin sebenarnya sangat kita perlukan tapi tidak mampu kita katakan. Itu yang dimaksud. Jadi sebagai bahasa doa. Bolehkah ini digunakan dalam jemaat? Ya, boleh saja, ya, selama gembala sidangnya memberikan izin untuk itu, ya, atau pendetanya memberikan izin, atau diberikan waktu dan kesempatan untuk berdoa dalam bahasa roh. Tetapi kalau tidak ada kesempatan itu atau tidak ada izin, berdoalah dengan perlahan. Karena orang yang terima Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh itu mampu mengendalikan bahasa roh itu sendiri. Jadi tidak seperti orang kesurupan, tidak mampu mengendalikan diri. Orang yang diurapi Roh Kudus mampu. Jadi bisalah dia berdoa secara perlahan kalau itu mengganggu jemaat yang lain. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah membangun diri sendiri. Jadi saat kita berdoa dengan bahasa roh, maka kita sedang membangun iman kita supaya kita tetap kuat, tetap siaga, ya, untuk menghadapi hal-hal yang sebenarnya kemudian hari akan kita hadapi. Misalnya kita menghadapi orang yang membuat kita marah, ya. Nah, karena kita sudah berdoa dengan bahasa roh, maka kita pada saat menghadapi seperti itu kita bisa sabar. Nah, inilah fungsinya daripada bahasa roh itu sendiri. Jadi belajarlah untuk membangun diri sendiri. Dan ini boleh digunakan, ya, bahasa rohnya saat saudara doa pribadi. Nah, sepuas-puasnya lah, mau sejam kayak 2 jam, 5 jam, silahkan saja. Tapi jangan, kalau dalam jemaat kan ada aturan, ada waktu. Nah, hal-hal semacam ini kita harus patuhi juga. Yang ketiga, yaitu berdoa dalam bahasa roh sampai dan minta agar dapat ditafsirkan dalam pertemuan jemaat. Ya, mengapa? Karena kalau berdoa pakai bahasa roh dalam pertemuan jemaat, lalu banyak jemaat yang tidak terima Roh Kudus, atau ada orang yang masuk baru, ya, kan biasanya orang yang berkata bahasa roh suka tingkahnya aneh-aneh, ya, dan itu memang seperti itu. Ada yang tumbang, ada yang joget-joget dan sebagainya, ada yang teriak-teriak. Nah, ini akan membuat syak bagi mereka yang baru, ya. Bahkan kalau
dalam pertemuan jemaat itu, ya, dalam pertemuan jemaat itu tidak semua orang terima Roh Kudus, ya, atau ada orang yang tidak terima Roh Kudus, maka kita akan dikatakan seperti orang gila, ya, atau orang kesurupan. Jadi sia-sia juga kita berkata-kata dengan bahasa roh saat seperti itu. Jadi gunakanlah tepat pada waktunya. Ya. Yang ketiga, ya, dalam pertemuan jemaat, ya, misalnya kita disuruh mimpin puji-pujian, ya, atau khotbah, ya, walaupun kita penuh Roh Kudus, tahan, harus mampu berkata-kata dengan bahasa yang bisa dipahami. Kan nggak mungkin saudara khotbah pakai bahasa roh terus menerus, nggak mungkin, ya, pasti orang nggak paham apa sih yang kamu katakan, ya. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami. Makanya Paulus mengatakan, aku lebih suka dalam pertemuan jemaat, ya, dengan 2-3 perkataan. Ya memang itu akan lebih berarti daripada pakai bahasa roh yang banyak sekalipun, tapi tidak bermakna buat orang lain. Nah, jadi pada pertemuan jemaat itulah gunakan bahasa yang bisa dipahami. Ya, nah, kalau saudara di Indonesia pakai bahasa Indonesia, sudah di Inggris pakai bahasa Inggris. Jangan menggunakan bahasa roh. Ya, ini kadang-kadang ya itu jadi penghinaan bagi sebagian orang. Ya, karena apa? Karena ketidakteraturan yang seperti ini. Ya. Kemudian belajarlah untuk mengerti bahwa yang kelima, ya, menggunakan bahasa roh itu untuk membangun jemaat. Ya, karunia-karunia yang ada pada kita baik nubuat, ya, mujizat dan yang lainnya, gunakan untuk membangun jemaat, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kemuliaan kita, tapi belajarlah untuk kemuliaan kita. Ya, nah itu. Jadi kalau kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan, saya yakin Tuhan akan tambahkan karunia yang lebih besar lagi. Yang berikut, yang keenam, ya, jangan juga seperti anak kecil. Nah, ini ada kutipan seperti anak kecil tadi, ya. Kenapa? Kadang-kadang orang kalau yang baru terima Roh Kudus, ya, itu nggak tahu tempat di mana aja dia berkata-kata dengan bahasa roh. Bahkan kadang-kadang mengganggu, suaranya keras lagi, sendirian. Orang lain yang lagi diem, dia aja yang teriak-teriak. Ini sama seperti anak kecil. Kenapa diumpamakan seperti anak kecil? Ya, Bapak Ibu tahu kalau anak kecil itu kalau dapat hadiah, dia nggak peduli, ya, tempat itu tempat apa, dia suka teriak-teriak, suka lari-lari dan sebagainya. Nah, ini tingkah laku anak kecil. Artinya orang yang masuk dalam pengalaman terima Roh Kudus awal, dia berkata dalam bahasa roh, ya seperti ini tindakannya. Jadi tidak mampu mengontrol diri, dia nggak peduli sama orang lain. Nah, ini nggak jadi berkat. Jadi belajar nanti Bapak Ibu yang sudah terima Roh Kudus, yang sudah berbahasa roh di mana-mana gereja-gereja. Nah, ini gunakan ini. Jangan seperti anak kecil. Dan kalau tegur jangan marah. Kan kayak anak kecil coba. Anak kecil kalau dia dapat apa-apa dia teriak-teriak, loncat-loncat, nari-nari, atau joget-joget, tiduran. Nah, saat ditegur dia marah, anak kecil. Nah, ini rohani kita kalau masih seperti anak-anak seperti ini marah. Padahal itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Ya, respon tubuhnya itu bukan seperti itu. Nanti saudara akan semakin dewasa, saudara akan paham. Dulu juga saya seperti itu, tegur saya marah. Ini orang memadamkan roh gitu. Tuduhannya nggak enak dari kita, padahal enggak, mengganggu yang lain. Nah, ini belajar loh untuk memahami hal ini. Yang berikut, nah, tadi dikatakan karunia bahasa roh adalah tanda untuk orang beriman.
Nah, untuk orang beriman itu artinya begini, ya bukan berarti yang berkata-kata dengan bahasa roh itu tidak beriman, ya. Karena di situ dikatakan kalau ini bahasa roh ada tanda untuk orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman lalu berkata bahasa roh, bukan. Jangan salah ngerti. Artinya, ya orang yang berkata-kata bahasa roh itulah sebenarnya orang beriman, tanda untuk orang yang tidak beriman, orang yang hanya sekedar hadir tapi tidak berkata-kata dengan bahasa roh atau belum penuh Roh Kudus. Nah, jadi tandanya itu, oh orang penuh Roh Kudus itu tandanya berkata dengan bahasa roh. Tidak ada tanda lain dari zaman ini. Jangan juga saudara mengutip pada paket lain, ya dari zaman ini begitu terima Roh Kudus bisa bernubuat, nggak ada paketnya, ya dari zaman ini cuma berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Nah selanjutnya ada karunia lain nanti menyertai, sama seperti seorang anak kecil, begitu dia lahir kita berkata, ya maka dia diajarkan juga untuk berkata-kata. Kayak kita kan punya anak, yang pertama-tama diajarin apa? Nggak bakalan diajarin jalan, pasti diajarin berkata-kata. Nah makanya Allah memberikan bahasa roh itu sebagai awal, tanda awal saudara berkata-kata. Nanti dari tanda-tanda itu sudah berdoa terus tekun dengan setia untuk meraih karunia-karunia yang lain. Ya, jadi pemahaman seperti itu. Jangan salah paham. Saya berharap Bapak Ibu pendeta, hamba Tuhan, ajarkanlah yang benar supaya orang semua bisa menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah janji untuk keselamatan. Dalam Roma pasal 8 ayat 9, jika seorang tidak menaruh Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi kalau saudara tidak terima Roh Kudus, saudara bukan milik Kristus. Sebab itu mari kita terima Roh Kudus di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.